Pemirsa, pabrik pembuatan spare part motor di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh pabrik. Asap hitam membumbung tinggi dari pabrik pembuatan spare part motor di Desa Rejosari, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Beberapa kali terjadi ledakan kecil dari dalam pabrik. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman terkendala kencangnya angin dan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar pabrik. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran pabrik spare part motor ini. Pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena seluruh pabrik hangus terbakar. Banyaknya warga yang melihat kebakaran ini membuat jalur Pantura yang menghubungkan Lamongan Gresik macet. Ada bau itu dari mana, lantai 1 ke belakang, kita buka pintu belakang, saya lihat dari sebelah pabrik, langsung api sudah mengumpul naik. Dan sampai sekarang lantas anak-anak satu ke sebelah, anak-anak saya suruh keluar semua. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tower 5 atau Tower Merah Wisma Atlet Kemayoran sudah siap dibuka. Nantinya akan disiapkan 32 lantai untuk menampung sedikitnya 1.772 pasien. Tower baru ini diperuntukkan untuk perawatan pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Sebanyak 1.772 kamar tidur tersedia di Tower 5 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Namun hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi mandiri di Tower 5. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan pembukaan Tower 5 dan kondisi Wisma Atlet saat ini, sudah ada Vicky Rian di sana. Vicky, bagaimana situasi di Wisma Atlet saat ini? Ya, baik April dan Uci, memang tidak ada persiapan khusus terkait akan dioperasikannya Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, mulai pukul 5 sore hari ini, Tower 5 memang sudah bisa dioperasikan dan siap menampung para pasien positif COVID-19. Namun Tower 5 sendiri ini akan dikhususkan untuk menampung para pasien yang memang tidak memiliki gejala serta penyakit penyerta lainnya. Dan mereka yang bisa mendapat perawatan di Tower 5 ini harus membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan, baik itu dari puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Dan berdasarkan data yang kami miliki, memang Tower 5 sendiri ini terdiri dari 32 lantai, di mana terdapat 886 kamar, di mana setiap kamar ini nantinya mampu menampung 2 hingga 3 pasien, sehingga dengan demikian total Tower 5 mampu menampung sebanyak 1.772 pasien. Selain itu memang di Tower 5 sendiri ini juga di lantai dasar, ini nantinya ada fasilitas poli umum dan di lantai 4 hingga 32 ini akan dimanfaatkan untuk ruang isolasi ataupun perawatan. Dan berdasarkan data terakhir yang kami miliki hingga hari ini tercatat masih ada 1.686 orang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini, di mana 875 diantaranya merupakan pasien berjenis kelamin pria dan sisanya 811 adalah pasien wanita. Dari 1.686 orang yang masih menjalani perawatan, 1.684 merupakan pasien positif dan telah terkonfirmasi positif corona, dan sisanya 2 merupakan pasien yang dinyatakan adalah pasien suspek. Dan nantinya memang pada pukul 5 sore hari nanti ini juga berdasarkan informasi yang kami dapat, rencananya akan ada pernyataan pers dari Kepala BNPB Doni Monardo serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun kami belum dapat mengkonfirmasi apa materi yang akan disampaikan dalam pernyataan pers nanti. April dan Uci, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Fikrian atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemprov DKI Jakarta terus memperbarui data ketersediaan ruangan di 32 RSUD yang tersebar di ibu kota. Hingga hari ini untuk ruangan isolasi di 32 RSUD masih terdapat 216 ruangan yang bisa menampung pasien. Di tengah isu kekurangan ruang perawatan di saat meningkatnya kasus positif COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memperbarui data ketersediaan ruangan di 32 RSUD yang tersebar di ibu kota. Berdasarkan data hari ini terdapat 28 ruangan VIP, 75 ruangan kelas 1, 123 ruangan kelas 2, 1025 ruangan kelas 3, 9 ruangan ICU, 26 ruangan NICU, 2 ruangan PICU, 46 ruangan HCU, 17 ruangan ICCU, dan 216 ruangan isolasi. Dari 32 RSUD yang dimiliki DKI Jakarta, terdapat 13 RSUD yang khusus menangani virus corona. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyebut salah satu alasan Jakarta kembali memberlakukan PSBB total adalah karena jika terus dipaksakan PSBB transisi, maka pada 17 September 2020 mendatang, rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kontroversi kembali diberlakukannya PSBB total di DKI Jakarta, sejumlah pihak meminta agar rencana tersebut dibatalkan. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat kecil yang sedang terpuruk. Namun di sisi lain, keputusan Gubernur DKI Jakarta mendapat dukungan penuh, mengingat kesehatan warga lebih penting. Pemprov DKI dan pemerintah pusat berbeda pendapat soal penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta yang mulai kembali berlaku Senin mendatang. Penanganan pandemi corona lagi-lagi dibenturkan antara memprioritaskan kegiatan ekonomi atau melindungi keselamatan warga. Sejak Jakarta memberlakukan masa transisi, pemakaman menggunakan protokol kesehatan naik tak kenal ampun. Terlebih 2 pekan terakhir di mana angka penambahan harian berkali-kali mencatat rekor baru. Kondisi ini diperparah kapasitas rumah sakit yang juga diprediksi tak akan sanggup menampung pasien corona. Gubernur DKI Jakarta sudah ambil keputusan berlakukan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota mulai Senin nanti. Namun rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, penerapan PSBB akan berimbas pada perekonomian rakyat kecil. Hal berbeda dikemukakan Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda. Oman menyebut PSBB adalah yang paling pas untuk DKI Jakarta dibandingkan PSBM. Kalau ini diberlakukan, sama saja sebagai pukulan keras bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini juga telah mengalami keterpurukan. Apalagi selama ini kita ketahui bahwa masyarakat kecil di DKI Jakarta tidak terlalu mendapatkan signifikansi suplai solusi kebijakan oleh Pemda DKI Jakarta. Apalagi hal ini, rencana ini tidak dikomunikasikan, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Kami melihat di Jakarta memang lebih butuh PSBB yang seperti versi Pak Gubernur secara keseluruhan, karena sebaran dan kepadatan penduduk di Jakarta dengan Jawa Barat berbeda. Kan ini PSBM ini muncul dalam pergubnya Jawa Barat ya, pergubnya Pak Ridwan Kamil. Jakarta itu punya beban lebih penduduk, karena pada siang hari penduduk dari Jabodetabek datang ke Jakarta untuk bekerja, jadwalnya lebih dan sangat padat, sehingga ya memang secara total harus PSBB secara total. Meski menuai pro dan kontra, namun Pemprov DKI masih terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk kembali menerapkan PSBB total Senin mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana pemberlakuan kembali PSBB total di DKI Jakarta menuai pro dan kontra. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Saya ke Pak Gembong terlebih dahulu. Pak, ini Anda termasuk yang bersuara cukup keras begitu terkait dengan pemberlakuan PSBB total ini. Anda meminta dihentikan, dibatalkan. Apa pertimbangannya, Pak Gembong? Pertimbangannya adalah membangun bersinerginya antara penanganan kesehatan, konsentrasi kesehatan kita dengan ekonomi. Jadi harus membangun keseimbangan bagaimana Pemprov DKI Jakarta mampu menuntaskan persoalan COVID-19 itu bersamaan dengan bergeraknya ekonomi kerakyatan DKI Jakarta. Itulah yang melatar belakangi maka fraksi PD Perjuangan meminta kepada Pak Anies untuk membatalkan pemberlakuan PSBB total itu. Solusi yang kita berikan apa? Ada dua hal yang kami sampaikan kepada Pak Gubernur. Yang satu adalah sebagaimana rekomendasi dari pemerintah pusat dalam hal ini dari penanggulangan COVID-19, Pak Doni Monardo merekomendasikan untuk menerapkan PSBB yang bersifat mikro supaya penanganan kita jauh lebih fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun gerakan sosial, gerakan kebersamaan warga ibu kota untuk penerapan protokol kesehatan, karena bagaimanapun semua kebijakan ujungnya adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Razandi, ini takutnya efeknya malah efek buruknya ke ekonomi begitu. Ya, halo. Ya, Pak Farazandi, kalau dilihat dari ekonomi sendiri ketika PSBB ini diberlakukan, seperti apa? Ya, saya meng-highlight pernyataan Pak Gubernur saat memberlakukan PSBB transisi awal. Waktu itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Pak Anies dari awal bahwa beliau punya privilege untuk menarik rem darurat. Jika saat PSBB transisi dilaksanakan, nyatanya masyarakat itu belum sepenuhnya disiplin. Yang diharapkan dengan PSBB transisi adalah yang sudah dilaksanakan di PSBB awal, masyarakat sudah disiplin, kita kembali beradaptasi dengan adaptasi yang baru, tapi lini usaha sudah bisa dijalankan. Nyatanya semenjak PSBB transisi ini kita sudah membuka kantor ya, perkantoran dan lain-lain. Tapi ternyata tingkat penyebaran ini makin naik. Nah, saya merasa fraksi PAN DKI juga sudah mengingatkan ya, ini Jakarta ini sudah mulai darurat. Kemarin kami sudah keras, tempat hiburan, bioskop, dan lain-lain ini jangan dibuka dulu. Karena ini sudah, kita melihat tren penyebarannya ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan kami mendorong pemerintah ini melaksanakan 3T. Di saat masyarakat ini melaksanakan 3M, pemerintah daerah ini melaksanakan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Nah, menurut saya kalau 3T ini dilaksanakan dalam kondisi PSBB transisi, ini agak menyulitkan sebetulnya. Sehingga adanya dilematis di mana kita harus mengedepankan kemanusiaan sebelum ekonomi. Nah, saya merasa di negara-negara lain pun sudah memberlakukan seperti ini, Mbak. Mereka berhasil lockdown, ekonomi memang direm sementara, tapi kesehatan ini bisa diselamatkan lebih dulu. Lalu kemudian kita bisa melaksanakan recovery ekonomi secepatnya. Apakah solusi PSBM yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ini tidak cukup begitu, karena dikhawatirkan PSBB total ini akan membuat ekonomi semakin berat, bahkan bisa jatuh ke dalam resesi? Kalau menurut saya pribadi, ini kita kan PSBB transisi ini dilaksanakan dalam termin ya Mbak ya. Termin itu 14 hari. Saya merasa memang harus dilaksanakan berkala dan dievaluasi. Kalau menurut saya ini bisa dilaksanakan 14 hari pertama dan kita bisa disiplin seperti 3 bulan di awal. Saya merasa resiko terhadap ekonominya itu belum langsung ke situ, Mbak. Yang kita kedepankan ini adalah kemanusiaannya dulu. Karena Mbak begini, ekonomi menurut saya itu kita bisa recovery secepatnya. Tapi kalau kemanusiaan, kita sebut saja kematian gitu ya, itu tidak bisa di-recovery lagi, Mbak. Kalau sudah menjadi kematian, manusia sudah menjadi korban dari PSBB dari wabah ini, itu tidak mungkin bisa lagi Mbak di-recovery. Tapi kalau ekonomi, kita bisa bersabar sedikit, kita kedepankan dulu kemanusiaan, kita bisa tekan angka penularan, lalu kita fokus terhadap masalah recovery ekonomi. Baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kembali ke Pak Gembong seperti apa?
Inilah kesalahan kita. Kesalahan kita dalam mendikotomikan antara kesehatan dengan ekonomi. Padahal ini harusnya kita bangun secara bersama-samaan. Warganya sehat, ekonomi gerak. Kan seperti itu yang kita harapkan. Kan begitu. Tetapi kalau sudah kita pisahkan antara ekonomi, kemudian itu prioritaskan, kemudian yang lain di nomor 2-kan, ya pasti akan terjadi seperti kebijakan yang hari ini kita saksikan. Kan gitu loh. Jadi persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif warga Jakarta seharusnya itu. Karena kebijakan PSBB total yang akan kita laksanakan, katakan mulai hari Senin besok, ujungnya adalah membangun kedisiplinan warga Jakarta. Kalau itu tidak disiplin, nggak akan membuatkan hasil yang positif juga, Mbak. Nah, kenapa ini tidak kita jadikan gerakan saja? Gerakan warga Jakarta membangun kedisiplinan kolektif penerapan protokol kesehatan. Kan itu sebetulnya. Jadi bukan PSBB prioritas utamanya begitu ya Pak Gembong ya? Tapi kedisiplinan masyarakat yang harus dibangun. Betul, kedisiplinan. Tetapi kan disiplin mesti ada pelopornya. Kan gitu loh. Pelopornya siapa? Pemprov yang punya kewenangan. Oke. Itu loh, Mbak. Baik, kalau pelopor kedisiplinan ini menurut dari fraksi PAN seperti apa Pak Farazandi? Ya, kalau kami melihat pelopor kedisiplinan ini sebetulnya kan ini rangkaian ya Mbak ya. Kita sudah melaksanakan PSBB total yang di awal itu 3 bulan. Itu adalah transisi awal bagaimana masyarakat betul-betul di lockdown, diajarkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Itu kita sudah diberikan edukasi dan pembiasaan. Nah, kalau saya melihat yang dilaksanakan secara kolektif bersamaan yang dimaksud dengan Pak Gembong ini adalah kita sudah menerapkan juga di PSBB transisi, di mana adaptasi kebiasaan baru itu sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari, bersamaan dengan pembiasaan lagi kegiatan perkantoran, kegiatan peribadatan, dan lain-lain itu semasa PSBB transisi. Nyatanya, apa yang sudah kita usahakan di 3 bulan awal dan diterapkan di PSBB transisi, masyarakat itu masih kurang, Mbak. Masih kurang kesadarannya untuk menerapkan kedisiplinan gitu. Jadi kita harus diperketat mencoba gitu dengan PSBB total lagi. Pak Gembong, ini tidak efektif PSBB transisinya sehingga harus kembali ke PSBB total. Boleh silakan Pak Gembong. Ya, PSBB transisi selama 1, 2, 3 itu kan sampai dengan besok memberlakukan PSBB total itu kan sama sekali nggak pernah ada evaluasi. Nggak pernah ada evaluasi, artinya evaluasinya begini. Katakanlah kebijakan Pak Gubernur kan sudah mengeluarkan beberapa pergub kaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Itu dalam rangka untuk penekanan kaitan dengan efektivitas kegiatan penanganan COVID-19. Tetapi kebijakan yang satu belum maksimal dilaksanakan, sudah muncul kebijakan berikutnya yang sebetulnya saling bersinggungan. Ini contoh ambigunya Pemprov DKI Jakarta ketika penanganan COVID-19. Itu yang kita harapkan. Maka sebetulnya langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran. Dengan cara itu saya punya keyakinan penuh, Mbak. Saya punya keyakinan penuh bahwa Pemprov DKI bisa menekan penyebaran COVID-19. Yang ujungnya adalah bagaimana Pemprov DKI mampu melakukan pengawasan secara ketat terhadap kebijakan yang telah diputuskan. Jadi bukan hanya kebijakan itu seperti macan kertas saja, hebat di atas kertas, tapi implementasi di lapangan nol besar. Ini yang selalu kita sampaikan. Trial and error begitu ya di saat yang bersamaan. Iya. Baik, silakan Pak Farazandi. Terlalu senang membuat kebijakan, tetapi implementasi nggak pernah dievaluasi. Pak Farazandi seperti apa? Saat ini juga sudah masuk klaster keluarga sebetulnya. Kalau misalnya di PSBB pun sebenarnya di rumah belum tentu aman juga. Ya, menurut hasil pemaparan Bapak Gubernur kemarin, kalau ini kan kita sedang mengevaluasi justrunya, justru kita sedang mengevaluasi karena kalau menurut pemaparan Bapak Gubernur kemarin, jika kita terus menerapkan PSBB transisi sekarang dengan kondisi yang ada sekarang, tertanggal 17 September itu hampir seluruh rumah sakit itu sudah shortage terhadap kamar, Mbak. Karena sekarang kan juga sudah tadi ya, karena kita aktif melakukan 3T, tracing, testing, dan treatment ini, ternyata kan banyak ditemukan. Ini berbeda dengan fase PSBB awal, yang kita lebih pasif. Jika ada yang
tergejala atau lain-lain itu baru dilaporkan. Kalau sekarang kita lebih aktif. Nyatanya ternyata sebegitu besarnya penularan dan ini butuh penanganan khusus. Oleh sebab itu saya merasa untuk kali ini memang dibutuhkan satu ketegasan, yaitu mengambil sikap untuk PSBB total. Karena saya merasa ini sudah dicoba semuanya. Berarti PSBB total ini diambil karena masyarakat kurang bisa berdisiplin begitu ya? Itu pertama, Mbak. Kedua, kita juga sudah melakukan trial and error. Kita buka perkantoran, nyatanya jadi klaster baru, Mbak. Yeah. Kita coba buka tempat pusat hiburan pun itu ternyata juga bisa jadi potensi, Mbak. Kita mau coba buka pusat perbelanjaan di pasar pun jadi klaster baru juga. Sekarang bahkan menjadi klaster di keluarga ya, klaster di rumah sendiri. Itu pun hasil dari implikasi klaster yang ada di perkantoran dan lain-lain. Jadi saya merasa sekarang memang harus kedepankan dulu sisi kemanusiaannya. Karena ini kalau kita teruskan ini penanganan rumah sakit pun tidak memadai untuk sekarang. Tapi saya mengapresiasi inisiatif dari Pemprov yang sudah menyiapkan karena adanya shortage di kamar rumah sakit ini menyiapkan 5 GOR ya. 5 GOR yang nantinya ada di GOR Pademangan, GOR Ben Hill, GOR Cengkareng, GOR Tanjung Priok, dan GOR Ciracas untuk dijadikan isolasi terpusat nanti di sana. Dan juga daerah-daerah penyangga Jakarta juga sudah bersiap diri untuk menerima pasien dari Jakarta juga bisa begitu di Tangerang, di Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, ini kan akan diterapkan Senin besok, Pak. Apakah nanti DPRD, PDIP dan juga fraksi-fraksi yang menolak begitu akan membuat upaya seperti apa untuk membatalkan PSBB total ini? Begini, yang sebetulnya sih kalau soal usulan pembatalan itu secara resmi kami sampaikan pada Pemprov. Tetapi yang membuat kebijakan operasional itu kan Pemprov. Kami sudah menyuarakan itu dengan berbagai risiko. Risiko yang paling fatal yang perlu kami sampaikan bahwa Jakarta ini nggak bisa hidup sendirian, Mbak. Bahwa ada daerah penyangga, bolehlah katakanlah Jakarta mampu melakukan PSBB total. Tetapi bagaimana dengan warga daerah penyangga? Ini kan mesti dipikirkan. Jadi jangan kebijakan itu sepotong-sepotong karena penanganan COVID-19-nya harus kita lakukan secara bersama-sama dan serempak. Nggak bisa sepotong-potong. Jakarta membuat kebijakan begini, daerah lain membuat kebijakan lain. Dan ini kan nggak sinkron. Kenapa sebelum kebijakan itu diambil tidak dilakukan koordinasi dengan daerah penyangga misalkan? Misalkan minta pendapat DPRD misalkan, jangan hanya kronik-kronis saja yang didengarkan. Kami ini yang di luar katakan di luar pendukungnya kan perlu juga didengarkan, kan gitu loh. Mungkin bisa memberikan masukan yang objektif mungkin, kan gitu loh. Kalau tidak pun kan ya, ini suara-suara yang perlu kita sampaikan kepada Pak Gubernur sehingga kebijakan yang dikeluarkan betul kebijakan yang murni tanpa diembel-embelin faktor lain untuk penanganan COVID-19. Karena kita harapkan Pak Anies itu mampu menjadi negarawan yang mampu meletakkan segala untuk kepentingan warga Jakarta. Faktor lain maksudnya apa nih Pak Gembong? Ya faktor politis lah, kan gitu politis loh. Apa, kan gitu Pak? Ini kan dengan dia berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat, seolah-olah kan saling tarik-menarik, kan gitu loh Mbak. Ini kan seolah-olah tarik-menarik, kan gitu loh. Nah ini kan nggak baik. Kenapa tidak sebelumnya dilakukan koordinasi dan koordinasi yang intens terlebih dahulu dengan pemerintah pusat? Sehingga hasilnya akan jauh lebih baik, kan gitu. Benarkah ada muatan politis, Pak Farazandi? Kalau saya merasa sih, nggak juga ya Mbak ya. Kalau maksudnya ngomong politis, sebetulnya menurut saya, ini sekali lagi kita mengedepankan kemanusiaan. Kalau kita masih saya juga sebetulnya gini Mbak, saya ini praktisi ekonomi juga, saya mengetahui dari sisi lini usaha, banyak kawan-kawan saya juga pengusaha Mbak. Cuma dalam kondisi seperti ini saya juga menerima banyak masukan dari teman-teman pengusaha, bahwa kondisinya pun memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya merasa lebih politis sikap yang diambil jika mengedepankan ekonomi daripada kemanusiaan. Saya merasa tidak ada salahnya Mbak, bersabar sedikit saja. Saya merasa PSBB ini bisa kita evaluasi secara berkala, karena ini dievaluasi setiap 14 hari ya, 2 minggu. Kita bisa mengevaluasi ini Mbak, gitu Mbak. Jadi maksud saya ini bisa beriringan, sambil jalan, bersabar sedikit, kita mengerem penyebaran wabah COVID ini, kita kedepankan kemanusiaan dulu.
tidak akan hilang kok Mbak dalam 14 hari ke depan atau bahkan sebulan ke depan. Saya merasa ini masih bisa dikondisikan Mbak. Baik Pak Farizandi, tapi keberhasilan PSBB total Jakarta tentunya harus didukung oleh daerah-daerah penyangga. Tapi kan daerah penyangga salah satunya nih Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan kota yang dipimpinnya tidak akan menerapkan PSBB total. Ya, kalau saya merasa tentunya itu berbeda Mbak. Kondisi Jakarta dengan kondisi daerah-daerah penyangga lainnya tentunya berbeda. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Karena Jakarta tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan daerah penyangga. Tapi kalau keputusan yang diambil di masing-masing daerah tentunya itu menjadi kebijakan prerogatif dari masing-masing pemimpin di daerah tersebut, Mbak. Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi karena di DKI ini sudah tidak bisa menampung lagi, Mbak. Sehingga dibutuhkan inisiatif-inisiatif baru. Tadi seperti yang saya apresiasi, beberapa rumah sakit sudah menjadi rumah sakit terpusat untuk isolasi di RSUD. Sekarang juga dibangun GOR. Ada 5 GOR yang sudah saya sebutkan untuk menjadi pusat isolasi. Dan ditambah lagi daerah-daerah penyangga. Kenapa? Karena penyebaran COVID itu juga dikhawatirkan. Ini kan daerah Jakarta ini kan sebagai feeder Mbak ya. Feedernya dari daerah-daerah luar. Jadi tentunya kalau ada yang di-tracing penyebaran COVID itu dari luar Jakarta, tentunya harus di-treatment juga di luar Jakarta. Jadi dibutuhkan kolaborasi seperti sekarang ini. Pak Gembong, akankah berhasil begitu PSBB total Jakarta jika daerah penyangganya tidak PSBB total juga? Ada 2 ukuran keberhasilan. Pertama, mampu melakukan pengawasan secara ketat. Itu insya Allah itu kebijakan akan berhasil. Yang selama ini kan pengawasan nol besar, Mbak, gitu loh. Kelemahan kita ini selama ini, Mbak, soal pengawasan, Mbak, itu. Soal pengawasan. Yang kedua, bagaimana lalu lintas warga di seputar Jakarta kan perlu ada kebijakan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah penyangga. Nah ini apakah ini sudah clear? Kalau itu sudah clear, insya Allah ini akan berhasil, kan gitu. Tapi kalau tidak, mohon maaf, Mbak, saya punya keraguan untuk berhasil secara maksimal kebijakan PSBB total yang diterapkan di DKI Jakarta ini. Baik, kira-kira apa sih Pak yang terjadi jika PSBB ini tetap dilakukan 14 September nanti? Banyak faktor, Mbak. Tadi awal saya katakan begini, kita jangan memisahkan antara kesehatan dan ekonomi. Karena bisa juga orang tadinya sehat karena ekonominya rusak jadi nggak sehat juga, kan gitu loh. Gitu loh. Jadi maksud saya jangan dipisah-pisah. Ini ayo kita bangun kolaborasi, kita membangun kesehatannya juga, membangun ekonominya juga. Menyehatkan ekonomi juga, menyehatkan warganya juga, kan begitu. Kalau sekarang katakanlah PSBB total, Mbak, mohon maaf lah, Mbak. Saya nggak bisa saya bayangkan bagaimana nasib tukang bakso, bagaimana nasib tukang somai, kan gitu loh. Selama 14 hari bagaimana mereka? Belum nanti kalau diperpanjang lagi. Jadi akhirnya ini membuat kegelisahan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kecil khususnya gitu loh. Karena selama ini kebijakan solutif yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kaitan dengan UMKM kita kan juga belum nampak gitu loh. Sudah ada Sehingga perkembangan itu ketika ada mengenai kebijakan masyarakat yang kecil, total seperti ini akan Pak buat sulit Farazandi? gitu loh. Ya maaf Mbak. Ya, Pak Farazandi, mungkin kalau pengusaha begitu tidak akan terlalu berasa begitu PSBB total 14 hari. Tapi bagaimana dengan masyarakat UKM kecil ya? begitu ya, UMKM. masyarakat kecil begitu yang berdagang begitu dengan PSBB total ini tentunya akan mematikan penghasilan mereka. Ya, kalau kita kembali ya, ini PSBB total ini kan layaknya PSBB awal ya Mbak ya. Layaknya PSBB awal yang 3 bulan itu. Saya merasa tentu negara harus patut hadir di sana, Mbak. Bagaimana caranya? Kalau memang kita hentikan kegiatan usaha untuk sementara waktu, tentunya subsidi ataupun bantuan sosial itu tetap harus berjalan. Karena kita kan, sekali lagi kita kedepankan kemanusiaan. Tentu kalau untuk kemanusiaan yang tidak terdampak COVID, maksudnya tidak tergejala, dia tidak bisa usaha, tentu harus bisa hidup. Nah ini kan harus ada negara hadir di tengah masyarakat bagaimana dengan lewat bantuan sosial. Jadi menurut saya, ini harus sejalan. Saya sepakat dengan Pak Gembong, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah provinsi sekarang harus sejalan dengan antara kemanusiaan dan tadi alternatif pengganti ekonomi. Kalau sementara sekarang ini ya Mbak ya, kebijakan terkait nanti recovery ekonomi harus segera disiapkan. Jadi jangan lagi nanti menunggu. Walaupun nanti kita sudah mengikuti secara patuh PSBB total, tapi kebijakan terkait masalah recovery ekonominya belum ada. Nah itu kami fraksi PAN juga akan mengkritisi kalau masalah itu belum ada. Yang kedua,
bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil yang terdampak itu juga harus tersalurkan dengan baik. Kita sudah mengevaluasi di 3 bulan awal, lalu ditambah PSBB transisi, masih ada kekurangan-kekurangan ataupun problem-problem yang ada dalam pembagian pendistribusian bantuan sosial. Menurut saya, kalau kita terapkan lagi ini harus semua yang memang membutuhkan itu harus dapat bantuan sosial tersebut dari Pemprov. Jadi bantuan sosial ini, tapi apakah ini cukup begitu untuk membantu masyarakat kecil dan sampai kapan begitu? Pertanyaan selanjutnya Contohnya itu. gini, Mbak. Ya, kalau sampai kapannya ini harus ditanyakan kembali ke Pemprov. Karena tadi sudah saya bilang, ini akan dievaluasi setiap 14 hari. Saya merasa sih maksimal lah, Mbak, ya, minimal itu bisa dilaksanakan 2 kali, kira-kira sebulan atau maksimal 1,5 bulan. Sementara itu bisa diterapkan bantuan sosial, tapi saya juga mendorong. Nah, ini ada sinergitas dengan pemerintah pusat. Layaknya kemarin saya melihat ada bantuan sosial ekonomi produktif, yaitu bantuan master plan recovery ekonomi dengan bantuan pembiayaan pendanaan terhadap masyarakat ataupun pengusaha kecil dan mikro. Nah, program-program seperti itu yang juga secara paralel harus disiapkan Pemprov, disuarakan, dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau memang pemerintah provinsi ini tidak memiliki dana yang cukup, sehingga membutuhkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Cukup Nah, itu yang saya harapkan secara paralel bantuan sosial diterapkan ini juga, untuk menyelamatkan begitu masyarakat kecil yang terdampak nanti dari PSBB total ini? Pak Gembong? Sudah ada, Mbak, sebetulnya programnya, Mbak. Programnya itu sudah ada. Itu butuh dikomunikasikan, butuh disosialisasikan. Jadi masyarakat kecil ini juga punya perasaan aman bahwa dengan diterapkan PSBB total ini, selain bantuan sosial ada, tapi bantuan untuk recovery ekonominya juga ada. Baik. Terakhir Pak Gembong, apakah cukup bantuan sosial ini untuk melindungi begitu rakyat kecil yang nanti terdampak PSBB total ini? Ya, begini Mbak, selama ini warga DKI Jakarta kan sudah saling menutup. Artinya saling menutup, khususnya saya bicara masalah UMKM yang ada di wilayah kita. Warga kita sudah saling menutup karena gerakan ekonomi mereka sudah mulai jalan dengan berbagai indikator. Kemudian yang kedua arah Pemprov DKI Jakarta kalau kita lihat kira-kira 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang, arahnya sudah sangat ke depan dalam rangka untuk membangkitkan pergerakan ekonomi. Contoh, dengan akan rencana membuka bioskop, kan gitu loh. Nah, dengan begitu yang ditangkap oleh masyarakat sudah mulai gerakan ekonomi sudah mulai terbangun. Tetapi kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba blek langsung stop. Ibaratnya orang bawa mobil dari gigi 4 langsung gigi 1. Kan merotolin semua, Mbak. Baik, gitu ini loh. yang harus dievaluasi dan menjadi PR ya bagi pemerintah Pemprov DKI Jakarta ya Pak Gembong ya. Iya. Ya, kita harapkan segera mendapatkan solusi yang terbaik bagi ekonomi dan juga kesehatan. Terima kasih Pak Gembong Warsono, terima kasih Pak Farazani Widinansyah sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat, selamat sore.